Selamat datang di Wibisono Review. Hari ini kita akan bicara mengenai satu ilmu yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, yaitu ilmu pengetahuan perundang-undangan. Sudah pernah dengar mengenai legal drafting? Nah, ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan. Jadi kita ada apa yang kita sebut sebagai Gesetzgebungswissenschaft atau ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan atau Gesetzgebungswissenschaft berorientasi pada upaya untuk menjelaskan pemahaman yang bersifat dasar, antara lain pemahaman tentang undang-undang, pembentukan undang-undang itu sendiri, fungsi perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Jadi ilmu ini berorientasi pada upaya untuk melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa itu pembentukan? Adalah suatu siklus dari semenjak perencanaan sampai dengan pengundangan. Bahkan saat ini ditambah juga dengan evaluasi dari peraturan perundang-undangan itu. Pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada masa awal reformasi, pembentukan peraturan perundang-undangan hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat keputusan presiden atau peraturan presiden saat ini. Nah, kita juga sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Fungsi peraturan perundang-undangan itu sendiri ada dua hal. Yang pertama, fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi penciptaan hukum itu bagian dari fungsi internal, kemudian fungsi pembaruan hukum, fungsi integrasi pluralisme sistem hukum, fungsi kepastian hukum, itu adalah fungsi internal. Sedangkan fungsi eksternal adalah fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tentu saja kejelasan tujuan. Kemudian, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Yang ketiga, kedayagunaan dan kehasilan. Kemudian, keterbukaan, kejelasan rumusan, dapat dilaksanakan, kelembagaan atau pejabat yang tepat. Mengapa pembentukan peraturan perundang-undangan dan legal drafting perlu dipelajari? Yang pertama, tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, tetapi hanya yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian adanya prinsip hanya peraturan yang berlaku yang boleh dijadikan dasar hukum, dan peraturan yang akan dicabut tidak boleh dijadikan dasar hukum. Berkaitan dengan pembentukan materi muatan yang harus diatur dalam tiap jenis perundang-undangan, perlu menciptakan keterlibatan dan keharmonisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai perubahan konstitusi atau undang-undang dasar. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja merefleksikan atau diatur atau disebut dalam konstitusi tersebut. Pada masa Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan dikenal tata urutan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, kemudian Penetapan Presiden, Penetapan Pemerintah, Maklumat Presiden, Pengumuman Pemerintah, WET, Ordonansi, dan Peraturan Menteri. Pada masa Republik Indonesia Serikat dikenal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, kemudian Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 dikenal tata urutan yang pertama tentu saja Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
peraturan menteri, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Kemudian setelah Dekret 5 Juli 59, urutan peraturan perundangan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dikenal kemudian urutannya adalah Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, kemudian Penetapan Pemerintah, Keputusan Presiden, Maklumat Pemerintah, Maklumat Presiden, Pengumuman Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Kemudian setelah kita memasuki Orde Baru, terdapat TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Tata urutan perundang-undangan yang dikenal adalah Undang-Undang Dasar 45, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Kemudian pada masa reformasi terdapat 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45, dikenal tata urutan adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan peraturan lain seperti Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, PBI, dan lembaga-lembaga lain. Kemudian setelah kita punya undang-undang mengenai pembentukan peraturan undang-undangan, yang pertama Undang-Undang 10 tahun 2004, tata urutannya adalah Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, kemudian Peraturan Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota, dan Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat. Saat ini berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 dan perubahannya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dikenal hierarki, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 45, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Kemudian bagaimana jenis peraturan yang tidak disebutkan tadi di atas? Di Undang-Undang 12 2011 Pasal 8 disebutkan bahwa terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak disebut dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan negara lainnya seperti Bank Indonesia tadi, kemudian peraturan Ketua Mahkamah Agung, dan berbagai jenis peraturan lainnya. Sekarang kita membahas mengenai fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama tentu saja Undang-Undang Dasar. Nah, kita lihat sendiri kalau di Undang-Undang Dasar 45 terdapat pembukaan. Di situ berdasarkan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa fungsi Undang-Undang Dasar 45 adalah untuk menyatakan pembentukan satu pemerintah negara Indonesia dan menyatakan penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara kesatuan Republik Indonesia. Norma dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan norma fundamental negara atau State Fundamental Norm yang merupakan landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 2011 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sekarang kita bicara mengenai muatan dari Undang-Undang Dasar. Kalau kita perhatikan dalam Undang-Undang Dasar 45 terdapat dua bagian penting. Yang pertama adalah pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan merupakan pernyataan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Republik Indonesia, pembentukan satu pemerintah negara Indonesia, dan tujuan pembentukan negara. Batang tubuh mengatur mengenai bentuk negara, pernyataan siapa pemegang kedaulatan, dasar negara, keberadaan MPR, kemudian pernyataan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah negara, pasal 4 ayat 1. Pengaturan segala sesuatu tentang presiden termasuk bagaimana Dewan Pertimbangan Presiden, pengaturan tentang Kementerian Negara,
pengaturan tentang pemerintah daerah, pengaturan tentang DPR, DPRD dan kepala daerah, dan pengaturan lainnya. Kita lanjutkan tadi mengenai muatan Undang-Undang Dasar, yaitu tadi kita sudah bicara mengenai daerah. Di situ ada pengaturan mengenai DPD. Jadi pada dasarnya Indonesia sekarang ini bikameral. Kemudian pengaturan tentang pemilu, pengaturan tentang keuangan negara, pengaturan tentang badan pemeriksa keuangan, pengaturan tentang kekuasaan kehakiman, pengaturan tentang wilayah negara, pengaturan tentang warga negara, pengaturan tentang hak asasi manusia, pengaturan mengenai agama, pertahanan keamanan negara, pengaturan tentang pendidikan, kebudayaan, pengaturan tentang perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, pengaturan tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, pengaturan tentang perubahan undang-undang dasar ya, kemudian aturan pelalian dan aturan tambahan. Kemudian kita beralih kepada undang-undang. Fungsi undang-undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Misalnya mengenai kementerian negara, mengenai mata uang, mengenai keuangan negara. Kemudian mengatur hal-hal yang diperintahkan oleh undang-undang yang perlu diatur juga dengan undang-undang. Mengatur hal-hal yang sesuai dengan muatan yang memang seharusnya diatur dalam undang-undang. Bagaimana muatannya? Dia mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar 45 yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan pendudukan, dan keuangan negara. Di situ juga beberapa hal diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang. Juga mengenai pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi setelah reformasi, dan kemudian pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian kita juga mengenal mengenai Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Fungsinya apa? Yaitu memiliki fungsi yang sama dengan undang-undang. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Perpu digunakan untuk mengatur hal ihwal kegentingan yang memaksa. Bagaimana muatannya? Mengatur hal yang sama dengan undang-undang Perpu itu. Kemudian dibuat dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pada gilirannya akan diusulkan menjadi undang-undang dalam masa sidang berikutnya. Kemudian kita beralih kepada peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2, fungsi peraturan pemerintah adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah bahwa penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang, atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Kemudian muatannya, materi muatan peraturan pemerintah bersubstansi sekitar tugas, fungsi dan wewenang kepemerintahan yang memang diperintahkan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian lebih kepada hal-hal yang bersifat teknis administratif. Dalam PP dilarang mencantumkan pidana dan larangan lain yang sifatnya memberikan beban konkret kepada masyarakat sehubungan dengan hak asasi manusia. Sekarang kita lanjut kepada peraturan presiden. Fungsinya yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang mengalamatkan adanya PP dan ada pula yang langsung kepada peraturan presiden untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah. Jadi ada memang Perpres yang diamatkan dalam PP, mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden. Itu salah satu fungsi dari peraturan presiden. Bagaimana muatannya? Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi yang melaksanakan peraturan pemerintah, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kita tahu pada masa lalu, di masa Orde Lama, banyak dikeluarkan peraturan presiden. Nah, inilah kemudian yang ditertibkan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Sekarang kita melihat apa itu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah
kabupaten kota. Fungsinya adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatannya berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di muka sudah diuraikan mengenai peraturan lainnya yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 2011. Fungsinya adalah mengatur tentang urusan internal lembaga pejabat yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan undang-undangan itu. Misalnya peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia. Kemudian mengatur suatu permasalahan yang nantinya mengikat eksternal dan lembaga atau organ tersebut. Jadi mengikat eksternal lembaga dari organ tersebut. Kemudian muatannya adalah lebih banyak mengatur tentang urusan internal dari lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan. Tidak menutup kemungkinan juga peraturan tersebut mengatur suatu permasalahan yang nantinya mengikat eksternal dari lembaga atau organ tersebut seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita beralih ke peraturan menteri. Sebagaimana berbagai kalangan menilai bahwa Indonesia saat ini memiliki kelebihan atau obesitas regulasi. Nah, salah satu penyebab obesitas regulasi adalah banyaknya peraturan setingkat menteri. Berdasarkan butir 11 lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintahan dan non-kementerian atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. Peraturan menteri mengatur hal mengenai hal rinci atau detail dan yang sering berubah. Baik materi muatan yang tidak melampaui kewenangannya atau détournement de pouvoir dan tidak mengatur lintas kewenangan menteri atau pemimpin lembaga lain atau pejabat lain setingkat kementerian. Salah satu guru besar perundang-undangan, Profesor Maria Farida, menyatakan bahwa fungsi dari peraturan menteri sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 mengenai Kementerian Negara adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidangnya. Kemudian menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya, dan menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. Satu hal yang perlu mendapat perhatian para legal drafter adalah materi muatan mengenai ketentuan pidana. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Yang terakhir kita adalah berbicara mengenai bagaimana mendapatkan kewenangan. Itu akan terkait dengan kewenangan atribusi dan delegasi. Nanti kita akan lihat di tayangan selanjutnya mengenai Undang-Undang 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan. Salam drafter.